Hai, kamu lagi nih. Masih di masa-masa PSBB ya. Lama ya. Wabah Covid-nya terlalu lama ini udah. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman semua. Banyak yang nunggu-nunggu kali ya. Ini yang lainnya mana nih gitu. Kok gue mulu ya kan? Mereka juga bingung mau melakukan aktivitas di luar perojolan karena ya lagi masa-masa kayak gini. Jadi ya gue lagi aja deh. Kemarin terakhir gue ngapain ya? Itu kali ya, pajak ya, PPH, NPWP terakhir. Gue bilang waktu yang kemarin tentang PKB, gue mau ulas ya, pajak kendaraan bermotor. Kalian harus tahu guys, kan kita ojol pakai kendaraan, pakai motor, mau mobil motor pakai kendaraan itu ada pajaknya, PKB. Gue jelasin sedikit dasarnya aja, kalau semuanya nanti mabok. Japri gue aja kalau mau semuanya nanti gampang lah. Apa coba? Oke ya, kalau PKB sendiri, pajak kendaraan bermotor itu masuknya ke pajak daerah. Itu ketentuannya, undang-undangnya ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi dan pajak daerah. Karena PKB dan PBB ya, yang retribusi dan pajak daerah itu PKB dan PBB, pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan. Itu masuknya ke Pemda, pemerintah daerah masing-masing, bukan ke kayak PPH atau PPN yang lain. Itu ke negara langsung, ibaratnya ke pusat. Ini kita kalau PKB jatuhnya ke daerah. Apa sih cara penghitungannya segala macam gitu. Kalau motor atau mobil itu kan di STNK, teman-teman bisa lihat. Apa sih, ada BBN, ada apa lagi nih, PKB, SWDKLJJ, biaya ADM STNK, biaya ADM TNKB, terus baru jumlah. Nah, kalau PKB yang pertama dulu ya, BBN. BBN ini biaya balik nama kendaraan bermotor. Biasanya kalau BBN itu dari 10% dari harga kendaraan bermotor off the road. Nah, kalau kita belinya second mau BBN gimana ya? Ambilnya dari 2/3 dari nominal PKB. Nah, kalau PKB itu sendiri apa? PKB itu biasanya itu namanya pajak kendaraan bermotor. Itu diambil 1,5% dari nilai jual motor. 1,5% dari nilai jual motor. Makanya itu tiap tahun harganya menyusut. Karena masuk ke hukum penyusutan. Di pajak ada hukum penyusutan. Motor, mobil itu benda-benda yang penyusutan ada 4 tahun, 8 tahun. Ini masuk ke penyusutan. Makanya harga tiap tahun menurun gitu. Tergantung dari isi silinder yang menentukan harganya, dan makanya Pemda daerah, pemerintah daerah itu beda-beda tarifnya. Ini nilainya berapa, ini nilainya berapa. Jadi makanya misalkan teman-teman motornya apa ya, misalnya Honda Beat atau apa gitu di wilayah Tangerang atau di wilayah DKI atau di wilayah Bogor atau di Bekasi, itu PKB-nya pasti beda-beda karena tergantung dari kebijakan pemerintah daerahnya masing-masing menentukan tarif gitu. Karena masuknya ke Pemda itu uang-uang pajak kendaraan bermotor. Lalu kemudian ada apa sih? SWDKLJJ ya. SWDKLJJ ini semacam apa ya namanya, asuransi ya, asuransi
dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu besarnya sih kayaknya rata-rata 35.000 deh, karena masuknya ke Jasara Harja ini ya. Terus ada biaya ADM STNK. Kalau motor baru nggak ada biaya ADM STNK, kecuali ganti plat atau balik nama. Kita beli motor second atau beli mobil second, kendaraan gitu second, terus mau balik nama, itu pasti ada biaya ADM STNK. Itu beda-beda, kalau motor berapa, kalau mobil berapa. Kalau mobil 200, kalau motor mungkin 100.000 kali ya, saya juga kurang paham. Sama kayak biaya ADM TNKB. Nah, terus baru jumlah. Kalau di TNKB ini ada denda ya. Dendanya itu variabel, tapi kayaknya sama semuanya. 25% dikali PKB dikali berapa bulan kita telatnya dibagi 12. Itu cara ngitung dendanya. Itu teman-teman bisa lihat semua di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 di pasal 2. Itu kalau mau diinin semua banyak banget. Pasal satunya aja ayatnya aja sampai 79 atau berapa, dan pasalnya sendiri sampai ratusan. Belinger bacanya. Nah, makanya kayak gitu tuh masih selain dibaca dipahami, dan kita suka ribet kadang cuma baca tapi nggak paham. Masyarakat Indonesia rata-rata bisa baca tapi kurang bisa memahami. Setidaknya kalau kita bisa membaca terus kita bisa memahami, itu pasti banyak orang pintar. Sebenarnya orang bodoh di Indonesia tuh nggak ada. Semua manusia, bukan di Indonesia doang ya, di dunia itu sebenarnya terlahir tuh pintar, tapi karena malas jadinya mereka nggak bisa apa-apa ya. Makanya lebih baik jadi manusia itu mempunyai cara masing-masing untuk menebar kebaikan. Enggak mesti kita jadi kayak orang lain. Dia baik, gue mau kayak dia. Enggak. Jadi diri sendiri, menebar kebaikan dengan caranya sendiri, itu lebih baik. Karena dengan cara itu kita mempunyai identitas. Udah itu aja. Oke. Salam pejuang receh. Oh iya, Uberman, alumnus Uber. Yolai. Itu jaketnya gerah kalau pakai ginian. Oke, itu aja dah. Nanti dia berkelupaan gue pakai ginian, gue mau promosi dulu bekas Uber gue gitu. Itu aja dari gue, Novan Jaom, pejuang receh dari WFF Tangsel. Yolai. Ciao, bye.